Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Alhamdulillah, hari ini kita akan masuk materi pembelajaran PAI dengan materi bab 4 sholat berjamaah. Ya, kita lihat materi yang akan kita ajarkan hari ini. Yang pertama adalah standar kompetensi. 1. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan tempat bermain, mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. 4. Menjanjikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Kompetensi dasar 3.3 memahami ketentuan sholat berjamaah. 4.3 mempraktekkan sholat berjamaah. Sekarang kita masuk indikator 3.3.1 menjelaskan pengertian sholat wajib berjamaah dan dasar hukumnya. 3.3.2 menjelaskan syarat sah sholat berjamaah. 3.3.3 menyebutkan hukum sholat masbuk. 3.3.4 menyebutkan halangan sholat berjamaah. 3.3.5 menyebutkan keutamaan sholat berjamaah. Sekarang kita masuk di tujuan pembelajaran. 1. Peserta didik dapat menjelaskan syarat-syarat menjadi imam dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan hal-hal yang dilakukan oleh imam sebelum salat dengan benar. Ketiga, peserta didik dapat menjelaskan syarat-syarat menjadi makmum dan halangan sholat berjamaah dengan benar. Pengertian: sholat berjamaah merupakan salah satu yang dikerjakan oleh 2 orang atau lebih, yaitu secara bersama-sama. Ada yang menjadi imam dan ada yang menjadi makmum. Sholat munfarid yaitu adalah sholat yang dikerjakan secara sendirian. Syarat salat berjamaah ada beberapa. Yang pertama ada imam atau pemimpin sholat. Yang kedua ada makmum atau pengikut jamaah sholat. Yang ketiga dikerjakan dalam satu majelis atau satu tempat. Yang keempat adalah salat makmum sesuai dengan sholat imam. Hukum salat masbuk. Masbuk adalah makmum yang tertinggal sholatnya imam pada suatu salat. Hukumnya sebenarnya adalah diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah. Rasul pun pernah menjadi makmum masbuk. Jadi masbuk itu diperbolehkan untuk melaksanakannya jika Anda tertinggal sholatnya imam. Tata cara menjadi makmum masbuk. 1. Takbiratul ihram. 2. Lalu membaca Al-Fatihah jika memungkinkan. Ketiga, mengikuti gerakan-gerakan imam hingga imam selesai. 4. Jika ada rakaat yang terlewat, maka ketika imam salam, bangkit berdiri untuk menyempurnakan rakaat yang terlewatkan sampai selesai. Syarat menjadi imam. Imam adalah orang yang memimpin sholat berjamaah. Syarat menjadi imam: 1. Sudah balik. 2. Fasih dalam membaca bacaan sholat. 3. Bukan orang yang dibenci jamaah. 4. Mengetahui syarat dan rukun serta hal yang membatalkan sholat. Dan yang kelima, imam pria untuk pria dan wanita, sedangkan imam wanita untuk wanita saja. Kedua, hal-hal yang dilakukan oleh imam. Di antara tugas imam sebelum ia memulai sholat yaitu
Satu, meluruskan dan merapatkan saf. Kedua, perlu diingat bahwa dalam salat berjamaah supaya menyaringkan bacaan takbiratul ihram. Yang ketiga, menyaringkan atau mengeraskan bacaan surah Al-Fatihah dan membaca surah setelah Al-Fatihah dalam salat maghrib, isya, dan subuh. Syarat menjadi makmum: 1. Berniat mengikuti imam. Kedua, tidak mendahului gerakan imam. 3. Sholatnya sesuai dengan sholat imam. Keempat, mengikuti imam dalam segala gerakan sholat. 5. Berada di belakang imam dalam satu majelis atau satu tempat. 6. Tidak bermakmum kepada imam yang batal sholatnya. Sekarang jenis makmum. Jenis makmum yang pertama, makmum wafid, yaitu makmum yang tidak terlambat. Kemudian yang kedua, makmum masbuk, yaitu makmum yang terlambat. Halangan salat berjamaah: 1. Terjadi hujan keras. Yang kedua, angin topan atau udara yang dingin. 3. Ketika makanan sudah terhidang dan perut terasa lapar. Keempat, ingin buang air besar atau buang air kecil. 5. Takut datangnya bahaya. 6. Sakit. 7. Setelah memakan makanan baru bau pada mulut. 12 adab tata cara salat berjamaah. 1. Seorang imam hendaknya meringankan salat. Kedua, seseorang imam tidak takbir sebelum mengumandangkan iqamah. 3. Imam hendaknya memerintahkan jamaah untuk meluruskan dan merapatkan barisan atau saf sebelum mulai. Imam meninggikan suara ketika takbiratul ihram, sementara makmum tidak meninggikan suara kecuali sebatas yang dapat didengar sendiri. 5. Imam harus berniat menjadi imam guna memperoleh keutamaan. Jika imam tidak berniat, salat para jamaah tetap sah apabila mereka telah berniat mengikutinya. Jamaah tetap memperoleh pahala makmum. 6. Imam hendaknya tidak menyaringkan bacaan iftitah dan tasawuf, tetapi menyaringkan bacaan Al-Fatihah dan surah sesudahnya dalam sholat jahar, subuh, maghrib, dan isya. 7. Dalam sholat jahar yang dibaca secara keras, makmum menyaringkan ucapan amin bersama dengan imam. Lalu imam diam sejenak setelah membaca surah Al-Fatihah untuk memberikan kesempatan makmum membaca surah Al-Fatihah pada sholat jahar. Makmum tidak memperkenankan membaca surat kecuali jika ia tidak mendengar suara imam. 8. Hendaknya seorang imam tidak membaca tasbih dalam ruku dan sujud lebih dari 3 kali, namun tetap tumaninah. 9. Saat salam, imam hendaknya berniat memberikan salam kepada semua jamaah, sedangkan jamaah atau makmum dengan salamnya berniat menjawab salam imam. 10. Setelah itu, imam berdiam sebentar dan menghadap kepada para jamaah. Jika yang ada di belakangnya adalah wanita, maka ia tidak usah menoleh sampai mereka bubar. Hendaknya namun tidak berdiri sampai imam berdiri. Lalu saat imam pergi, lebih baik ke arah kanan. 11. Imam tidak boleh berdoa untuk dirinya sendiri dalam membaca kunut subuh, tetapi hendaknya mengucapkan Allahumma dina atau Ya Allah, tunjukilah kami dengan suara nyaring, sedangkan para makmum mengamininya. 12. Makmum tidak boleh berdiri sendirian secara terpisah. Ia harus masuk ke dalam barisan atau menarik orang lain untuk membuat barisan dengannya.
Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.